Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama gue Novel Rambu. Di video kali ini gue ingin memberitahu gimana sih caranya gue membuat sebuah video untuk YouTube gue. Ini ala-ala gue ya, gimana caranya gue membuat video YouTube untuk YouTube gue sendiri. Ada beberapa proses yang gue lakuin ketika gue membuat video YouTube. Daripada gue kebanyakan ngomong, mendingan kita langsung aja masuk ke videonya. Selamat menonton. Pertama-tama ketika gue membuat sebuah video untuk YouTube gue adalah gue meluangkan waktu. Meluangkan waktu itu untuk apa? Untuk memikirkan sebuah ide. Ide itu bisa datang dari mana aja ya. Bisa dari lagu, bisa dari pengalaman, atau bisa dari mana aja lah pokoknya. Kalau gue sendiri biasanya gue meluangkan waktu itu untuk memikirkan ide itu sendiri. Dan biasanya ketika gue sudah memikirkan sebuah ide dan ide itu udah dapet, dan ketika gue tidak menulisnya, gue kadang lupa gitu. Jadi ini hal-hal apa ya? Hal yang perlu banget dilakuin ketika ide itu sudah datang. Nggak cuma mengendek aja di otak, karena otak itu bisa lupa. Yang gue saranin adalah tulis di buku. Karena gue sendiri ketika gue sudah memikirkan ide dan gue sudah dapat idenya, mulai dari sekarang gue menulisnya di buku. Karena gue sering banget lupa kan, gue suka banget lupa orangnya, dan akhirnya gue menulisnya di sebuah buku sekarang. Kalau misalkan ide itu udah dapat, biar nggak lupa. Masuk pada tahap kedua. Tahap kedua ini biasanya gue nyebutnya dengan tahap meditasi. Kenapa gue sebut dengan tahap meditasi? Karena di tahap inilah gue membangun sebuah mood untuk video gue. Biasanya gue mendengarkan sebuah lagu, dan akhirnya gue merencanakan videonya bakal seperti apa. Dari perencanaan sebuah videonya kayak angle dari mana, ataupun pengambilan gambarnya dari mana, dari sini. Jadi gue ketika gue memikirkan sebuah ide, gue nggak langsung rekamnya. Gue masuk lagi ke tahap berikutnya, yaitu merencanakan sebuah videonya. Di sini gue memaparkan sebenarnya apa yang pengen gue sampaikan gitu. Ya gue juga nggak ngebuat sebuah skrip. Gue cuma nulis-nulis doang poin-poinnya apa yang pengen gue sampein, karena gue males aja sih sebenarnya buat nulis skrip ya, panjang banget gitu. Yang penting poin-poin yang udah gue tulis itu bisa tersampaikan. Sebenarnya itu aja sih kenapa gue alasannya gue nggak ngebuat sebuah skrip. Ya sebenarnya gue bisa aja ngebuat sebuah skrip, tapi gue males sih. Gue mager ngebuat sebuah skrip gitu. Untuk video-video kayak gini ya, untuk video-video ngomong-ngomong doang kayak gini depan kamera, kayak apa ya judulnya, vlog sih ya. Dan hal yang gue senang di sini juga, gue bisa menemukan lagu-lagu baru yang tadinya gue nggak tahu, gue jadi tahu. Dan dari lagu itu gue bisa membangun sebuah mood dari diri gue sendiri dan video yang apa yang pengen gue sampein. Dan setelah itu gue membuat sebuah shortlist. Nah shortlistnya ini sebenarnya gue sebelumnya tuh gue cuma nulis-nulis doang, kayak nulis biasa gitu, ngetik biasa kayak ke panjang, ke samping, ngerti gak? Ya pokoknya ngetik biasa gitu. Untuk kayak misalkan shot ini gue pengen kayak gini, di sini nih gue pengen kayak gini. Jadi yang nggak ada table ya. Dan setelah gue nonton video dari Kevin Anggara yang kalau nggak salah judulnya itu cara membuat video kalau nggak salah ya. Gue melihat Kevin Anggara membuat sebuah shortlist itu pakai table. Nah ini gue terapin di video-video gue sekarang. Kok video-video gue sih? Video gue yang sekarang ini gue terapin. Jadinya gue pakai table sekarang. Jadi shortlist gue nggak mentah kayak misalkan gue nulis ini pengen kayak gimana, cuma nulis ke samping doang. Tapi sekarang gue lebih tertata. Gue pakai table dan akhirnya lebih tertata aja, lebih asik aja gitu, lebih enak aja gitu dilihatnya. Terima kasih Kevin Anggara. Dan masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap produksinya, rekamnya gitu. Setelah gue memikirkan sebuah ide, setelah gue merencanakan sebuah videonya mau kayak gimana, ya udah langsung gue rekam di tahap ini. Dan tahap ini pun gue rasa adalah tahap yang paling melelahkan buat gue. Dan selain melelahkan, tahap ini juga tahap yang sering banyak salahnya. Ketika gue ngomong kayak gini, gue sering banyak salahnya. Ya pokoknya kayak gitulah di tahap di sini ya. Karena gue harus menyeting sebuah lighting sendiri, menyeting kamera sebuah sendiri, menyeting sebuah kamera sendiri, tripod sendiri, hati pun masih sendiri. Pasti bang. Dan udah kejadian unik ketika gue ingin merekam video ini, video yang sekarang ya. Karena tiba-tiba udah masang lighting kan, tinggal ngerekam doang. Tiba-tiba ininya patah. Emang sebelumnya udah pengen rusak sih gara-gara dipinjemin, tapi sekarang udah bener-bener patah. Aduh, gak bisa sama sekali nih sekarang. Suwe dah. Dan akhirnya gue langsung mengunjungi sebuah e-commerce. Gue nyari di sana tripod untuk kamera DSLR.
akhirnya suara yang gue tunggu-tunggu pun datang. Paket. Iya. Kasih ya mas. Did the world wake up on the wrong side of bed? Sleepy-eyed with a red hot pounding head. I'm surprised that we still managed to circle the sun. We should all be dead and buried with the damage we've done. 10 p.m. rolls around, it's the same old tale. A shooting here and the following political trail. I grab a beer and I sit down on the floor. Change it over to the comedy on Channel 4. I only watch it for the weather, and at least there's hope for some. Don't tell me this goes on forever. The weather ain't for everyone. Halo semua, apa kabar? Kayak gitu gak sih? Dan masuk pada tahap yang terakhir, yaitu tahap editing ataupun tahap pasca produksi ya. Ya, ini adalah tahap yang gue sangat sukai karena ketika gue sudah memikirkan sebuah ide dan merencanakan video dan merekamnya dari yang tadinya cuma 50%, tapi setelah masuk ke tahap editing ini mungkin bisa naik jadi ke 70%. Jadi gue bisa memaksimalkan apa sih yang sebenarnya pengen gue sampaikan gitu. Dari yang tadinya hanya sebuah ide dan akhirnya direkam dan akhirnya masuk ke tahap editing, ini yang pengen gue sampaikan sebenarnya jadi bisa tersampaikan dengan semaksimal mungkin. Ya, mungkin itu sih buat video kali ini. Gue juga pesan buat kalian yang ingin membuat sebuah video, semangat buat membuat videonya, karena gue sendiri pun misalkan emang device-nya kurang mumpuni, gue pun merekamnya pakai Canon 1200D yang mana udah nggak worth it banget buat tahun ini, buat tahun udah 2021 dan gue masih pakai Canon 1200D ya, tapi gue tetap merekam aja, bodo amat gitu. Di samping itu pula gue memakai lighting, ini ada lighting dari tim gue, Han Project, ya gue minjem lightingnya. Jadi waktu itu gue ikut lomba iklan layanan masyarakat dan akhirnya tim gue menjadi juara terbaiknya dan akhirnya dapat duit dan masih ada duit sisanya. Akhirnya duit sisanya dijadiin buat beli lighting ini. Terima kasih buat Han Project telah meminjamkan lighting ini. Jadi semangat buat kalian semua, entah siapapun yang nonton video ini, pokoknya semangat aja. Apapun yang pengen kalian lakuin, just do it man. Sebenarnya banyak cara gimana caranya untuk membuat video YouTube, tapi yang jelas ini adalah cara gue. Mungkin ada yang lebih ribet dari gue dan ada yang lebih gampang dari gue. Itu terserah. Gue akan sangat senang sekali ketika apa yang udah gue sampaikan itu bisa diterapkan bagi orang lain. Walaupun hanya sedikit, gue akan sangat senang sekali. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan juga gue ingin berterima kasih karena channel ini udah mendapatkan 1000 subscriber. Wow, 1000 subscriber. Dulu tuh gue kadang mikir ya, gue dapet 100 subscriber aja susah banget. Tapi sekarang gue udah dapet 1000 subscriber. Gue cuma bisa bilang terima kasih telah subscribe channel ini. Dan semoga kalian bisa senang dengan konten-konten yang ada di channel ini. Sekian dari gue, Novel Rambu. Tetap jaga kesehatan. Karena semoga dikit lagi pandemi ini cepat kelar. Amin. Jangan lupa minum air putih yang banyak. See you later. Oh iya, jangan lupa subscribe.